Halo Sobat Pejalan Mania, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Keindahan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Beragam suku dan budaya semakin mempercantik keindahan itu. Terbentangnya pulau-pulau yang tersusun rapi dari Sumatera sampai ke Pulau Papua, itu jelas membutuhkan banyak transportasi untuk bisa menyeberangi pulau, melintasi gunung, bahkan menjajal medan apapun sebagai penghubung dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ya Wak, sekarang kita lagi di Pangururan, perjalanan menuju Tomo naik sepeda motor, biar kita nyebrang naik feri menuju Parapat. Oke, ikuti terus ya. Berbagai upaya pembangunan juga telah dilakukan demi terjangkaunya konektivitas dari pusat kota sampai ke titik daerah terpencil, yang pastinya mampu mempererat hubungan antar warga kota dan desa, yang dimana telah sejak lama sudah dibangunnya jembatan, rel kereta, sampai jalan tol, ditambah dengan bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan untuk melengkapi armada-armada transportasi untuk memfasilitasi masyarakat dalam kemudahan berpergian ataupun pengiriman barang. Begitu juga pada daerah Danau Toba, Pak, yang menjadikan transportasi air sebagai salah satu pilihan wajib untuk beranjak ke daerah lain. Tapi terkadang ada masalah yang terlewatkan, yang selalu terjadi dan seringkali bahkan menjadi hal wajar. Mulai dari fasilitas yang terabaikan dan terkesan kurang terawat, jalanan berlubang dan hancur, sampai overkapasitas pada armada transportasi tersebut. Ini semua menjadi hal biasa jika tidak ada kendala, dan menjadi masalah besar jika dihadapkan pada masalah cuaca yang kurang bersahabat. Kita tinggal naik kapal feri ini, lagi ngeloading mobil. Kita nunggu antrian dulu. Tunggu bapak petugasnya bilang kita naik, oke, kita naik. Seperti peristiwa tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba, yang diawali dari kelebihan penumpang dan terlalu banyaknya kendaraan yang diangkut, ditambah safety atau pengaman yang kurang mendukung. Video amatir detik-detik tenggelamnya kapal Sinar Bangun di perairan Danau Toba, Sumatera Utara beredar beberapa hari terakhir. Iya betul Niko, dan dalam video ini terekam jelas saat para penumpang berusaha menyelamatkan diri. Baik, inilah detik-detik saat kapal Sinar Bangun terbalik dan tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara. Ratusan penumpang terus berusaha berpegangan pada kapal demi bisa menyelamatkan diri. Meski begitu, pemerintah telah melakukan banyak pembangunan yang hampir menyeluruh di seantero negeri dan tidak ketinggalan di Provinsi Sumatera Utara, yang termasuk dalam rencana 10 calon Bali baru, yang artinya 10 daerah tersebut dan termasuk Danau Toba diantaranya akan didukung dengan tindakan nyata serta pemahaman dan edukasi dalam bidang pariwisata sampai memaksimalkan hasil alam melalui pembangunan untuk memudahkan para calon-calon wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hari ini kita berada di kawasan Danau Toba dalam rangka melihat apakah revitalisasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah berjalan. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Danau Toba telah menjadi andalan tujuan wisata di Sumatera Utara. Untuk bisa mencapai daerah Danau Toba, setidaknya butuh waktu berkendara sekitar 4-5 jam perjalanan darat dari kota Medan, atau dari Bandara Kuala Namu. Itu jelas membuat para calon-calon wisatawan yang datang dari luar Sumatera berpikir 2 kali untuk berkunjung ke Danau Toba. Tapi kini keadaan sedikit lebih membaik, karena sarana transportasi telah banyak dibuka dan direnovasi. Seperti jalan tol yang semakin panjang dan menuju ke Danau Toba, pembukaan jalur rel layang di pusat kota, hadirnya bus Metro Daily di kota Medan, pelebaran bahu jalan sampai dibangunnya kapal Ihan Batak, agar penumpang bisa nyaman saat penyeberangan dari Pulau Samosir atau menuju Parapat. Meski sebelumnya sudah ada kapal-kapal sejenis yang berlayar di Danau Toba, seperti kapal KM Tau Toba yang aku dan istri tumpangi ini. Seperti tak puas hanya sampai di situ, pembangunan lain yang juga tak kalah penting juga telah dilakukan guna menarik wisatawan lebih banyak lagi. Sebagai contoh, adanya pembangunan patung Yesus di Bukit Subiabea, tugu untuk mengenang tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Tigaras
sampai pelaku usaha yang juga turut meramaikan dan membantu pemerintah dalam upaya Danau Toba menjadi 1 dari 10 calon Bali baru. Sampai pelaku usaha yang juga turut meramaikan dan membantu pemerintah dalam upaya Danau Toba menjadi 1 dari 10 calon Bali baru dengan membangun kafe-kafe estetik sampai penginapan berkonsep baru seperti glamping atau glamour camping yang terkesan seperti menyatu dengan alam. Tak hanya menawarkan jasa untuk tempat menginap, tapi juga memperhitungkan kualitas, kenyamanan, sampai tuntutan zaman sekarang. Bisa berfoto secara estetik. Kita udah mau mendarat di Parapat. Akhirnya kita sampai di Parapat, Wak. Semoga dengan dibangunnya apapun yang telah terbangun dan perencanaan yang telah dieksekusi di Indonesia, terkhususnya pembangunan di Sumatera Utara, semata-mata hanya untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh, perputaran uang di daerah sampai harumnya nama Indonesia. Dan semoga menjadi berkah bagi kita semua, warga Indonesia, dan mampu mensejahterakan kita sebagai bangsa yang merdeka, yang kini berusaha untuk bangkit untuk berdiri lebih tegak lagi di bumi Ibu Pertiwi.